Di sebuah istana glamor di kerajaan Madara, hiduplah seorang pangeran bernama Philip. Dia terkenal karena penampilannya yang tampan dan bersinar. Gadis-gadis yang bertemu Philip semuanya terpesona oleh pesonanya. Oh, betapa tampannya Pangeran Philip. Andai saja aku bisa menjadi istrinya. Druides, penyihir paling jahat di wilayah itu, tidak terkecuali. Dia terus-menerus muncul di sisinya, berbicara manis dan mencoba memikat sang pangeran. Jika kau menjadi suamiku, aku akan memberimu kekuatan tertinggi, tidak tertandingi oleh siapapun. Menjauhlah dariku, jangan buang waktumu. Aku tidak punya perasaan padamu. Setelah ditolak, penyihir itu sangat marah. Tetapi dia tidak bisa menyakiti sang pangeran karena dia sangat menyukai wajah tampannya. Di dekat istana, hiduplah seorang gadis cantik bernama Louis. Dia adalah gadis tercantik di desa. Semua orang kagum akan kecantikannya. Suaminya adalah Adam, namun dia sakit parah, membuat hidup Louis penuh kekhawatiran dan kecemasan. Dia mencari semua cara untuk menyembuhkannya, tetapi penyakit Adam semakin parah. Adam pun semakin lemah. Di saat yang paling putus asa, karena tidak tahu cara menyelamatkan Adam, penyihir Druides muncul dan menawarkan perjanjian. Aku akan segera menyembuhkan suamimu. Tapi sebagai imbalannya, kau harus memberiku kecantikanmu. Bagaimana menurutmu, gadis cantik? Meski ragu, Louis dengan berat hati menerima kesepakatan ini, karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan suaminya. Aku setuju. Bantu sembuhkan suamiku. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Penyihir itu tersenyum licik dan menghilangkan kecantikan Louis, mengubahnya menjadi gadis jelek. Noda muncul di wajahnya, yang bahkan membuat semua orang ngeri saat melihatnya. Setelah mendapatkan kecantikan yang luar biasa Louis, penyihir itu memberinya ramuan ajaib dan kemudian segera pergi. Louis buru-buru memberikan ramuan itu pada suaminya. Louis takjub, suaminya bangun dalam keadaan sehat sepenuhnya. Begitu bahagianya, Louis memeluk Adam. Namun yang mengejutkannya, Adam dengan kesal mendorongnya menjauh. Siapa kau? Aku Louis, istrimu. Tidak, istriku tidak mungkin jelek sepertimu. Pergi dari sini. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Pergi jauh dari sini dan jangan pernah muncul di hadapanku. Sementara itu, penyihir Druides setelah mendapat penampilan baru, dia segera pergi mencari sang pangeran dengan harapan dia bisa merayunya. Sekarang aku memiliki kecantikan paripurna. Maukah kau menikah denganku? Tidak akan. Jangan pernah berharap aku mau. Ditolak oleh sang pangeran, penyihir itu sangat marah hingga dia kehilangan kendali atas kekuatannya. Tidak sengaja melukai Philip. Oh tidak, si tampan sayangku. Untunglah dia masih baik-baik saja. Sang pangeran begitu ketakutan, lalu ia segera lari meninggalkan istana. Karena kelelahan, dia pingsan di tepi sungai dekat istana. Sedangkan Louis, setelah diusir, dia harus tinggal di sebuah gua dekat sungai. Melihat penampakan wajahnya di dalam air, Louis menjadi semakin sadar diri. Dengan wajah buruk rupa ini, bagaimana mungkin Adam bersedia mendekatiku? Dari kejauhan, dia melihat Pangeran Philip yang terkenal tampan di seluruh kerajaan hanya di aliran sungai. Tanpa ragu, Louis menyelamatkan sang pangeran dan membawanya ke tempatnya. Dia dengan telaten merawat sang pangeran. Melihat sang pangeran, dia teringat suaminya, Adam. Dan itu membuatnya semakin sakit hati. Anehnya, sang pangeran terbangun dan Louis dengan gembira menyambutnya. Kenapa aku ada di tempat ini? Aku melihatmu hanyut di sungai ini. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Kau benar-benar gadis yang baik hati. Karena kesehatannya belum pulih benar, sang pangeran harus tinggal di gua bersama Louis sampai dia pulih. Setelah beberapa hari bersama, Philip merasa Louis adalah gadis yang sangat baik dan lambat laun dia memiliki perasaan terhadapnya. Mengetahui cerita Louis, dia merasa lebih terharu dan ingin melindunginya. Karena jatuh cinta, sang pangeran melamarnya. Maukah kau berada di sisiku? Kita berdua bisa selalu bersama dan saling menjaga satu sama lain. Louis terkejut dengan perasaan sang pangeran, namun dia dengan tegas menolaknya karena hatinya tetap setia kepada suaminya, Adam. Terima kasih atas ketulusanmu. Tapi aku tidak pernah bisa mengkhianati suamiku. Meskipun sangat sedih, sang pangeran ingin orang yang dicintainya bahagia. Maka dia memikirkan cara untuk membantunya. Dia membawa Louis kembali ke istana, mendandaninya, menata rambut dan riasannya, membuatnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Louis berterima kasih kepada pangeran dan segera meninggalkan istana, kembali mencari Adam. Pangeran Philip memperhatikan kepergiannya, sedih, diam-diam mendoakan kebahagiaannya. Dengan penampilannya yang cantik, Louis bertemu dengan Adam dan membuatnya sangat terkejut. Wow, Louis, istriku yang cantik, kau kembali? Aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba hujan deras turun, menghapus riasan wajah Louis. Adam sangat terkejut saat melihat noda di wajah Louis muncul kembali. Ekspresi Adam berubah, mengejek Louis dengan nada mencemooh. Apakah kau sedang mencoba menipuku? Tidak seperti yang kupikirkan. Namun Adam menolak untuk mendengarkan, terus-menerus mengejeknya dan mengusirnya sekali lagi. Louis pergi dengan sedih. Louis tidak tahu bahwa Pangeran Philip telah mengikuti dan mengamati semuanya.
Melihat Louis menderita karena Adam, Philip semakin terluka. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiri sang pangeran. Ya, sayang sekali. Seandainya gadis itu bisa punya bunga pelangi yang didapat dari puncak gunung Annapurna, dia tidak akan ditolak lagi seperti itu. Apa yang kau katakan? Terangkan dengan jelas kepadaku. Tuan, di kejauhan puncak gunung Annapurna, ada bunga pelangi yang misterius. Siapapun yang berhasil memiliki bunga itu akan menjadi sangat cantik. Tapi bunga itu tidak mudah dipetik. Hanya yang punya darah biru yang bisa menyentuhnya. Setelah mengetahui hal itu, demi orang yang dicintainya, Philip segera berangkat. Perjalanan menuju puncak Annapurna sungguh menantang dan berbahaya. Sang pangeran harus melewati daerah paling panas, lalu jalan yang dingin dan menusuk tulang. Setelah mencapai puncak gunung Annapurna yang berbahaya, akhirnya ia menemukan bunga pelangi. Setelah mendapatkan bunga itu, sang pangeran segera kembali untuk memberikannya kepada Louis. Kenapa kau ada di sini? Saat sang pangeran meletakkan bunga itu di rambut Louis, cahaya cemerlang terpancar dari tubuhnya dan wajah cantiknya pun kembali. Louis segera kembali mencari Adam tanpa menyadari bahwa sang pangeran sekarang memiliki cacat di wajahnya, sama seperti miliknya. Louis berdiri di hadapan Adam, tampak sangat cantik. Anehnya, Adam tertawa terbahak-bahak dan berubah menjadi penyihir jahat. Kalian semua orang-orang bodoh. Dia mencuri bunga dari rambut Louis dan menaruhnya di rambutnya sendiri. Dia segera menjadi cantik. Ternyata kekuatan mencuri kecantikan orang biasa hanya berdampak sementara pada sang penyihir. Hanya bunga pelangi yang bisa memberikan kecantikan abadi padanya. Dan bunga pelangi hanya bisa dipetik oleh mereka yang berhati murni. Jadi dia berencana menipu pangeran untuk mengambilkannya untuknya. Di mana Adam? Di mana suamiku berada? Apa yang telah kau lakukan padanya? Masih memikirkan dan merindukan pria tidak berharga itu. Yang dia inginkan hanyalah wajah cantikmu. Dengan sedikit rayuan saja, dia mudah jatuh ke dalam perangkapku, memberiku wajahnya. Dia mungkin tidak akan berani kembali dengan wajahnya yang sekarang sangat jelek. Kau sangat bodoh. Percaya bahwa dia benar-benar mencintaimu. Cinta sejati ada tepat di depanmu. Tapi kau tidak mampu melihatnya. Kau dan juga Philip sama-sama bodoh. Pada saat itu, Louis dengan sedih menyadari semuanya. Karena cintanya yang buta dan setia pada Adam, dia tidak bisa merasakan cinta Philip padanya. Kemudian, penyihir menggunakan seluruh kebencian dan kekuatan sihirnya untuk menghabisi Louis. Pangeran Philip bergegas masuk, entah dari mana untuk melindunginya. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau melindungi seseorang yang tidak mencintaimu? Aku sudah melakukan segalanya, tapi kau selalu menolakku. Orang yang berbahaya dan licik sepertimu tidak akan pernah pantas mendapatkan cinta. Tidak peduli betapa cantiknya wajahmu. Kau tetaplah orang jahat yang membuat orang lain merasa sangat takut. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua bisa saling mencintai di neraka. Lalu dia membacakan mantra untuk menghabisinya. Namun bunga pelangi itu tiba-tiba menjadi gelap. Ternyata bunga itu mengandung keajaiban yang hanya bekerja pada mereka yang berhati murni. Mereka yang mempunyai niat jahat, dampaknya justru sebaliknya. Di bawah kekuatan bunga, penyihir jahat itu lenyap sepenuhnya menjadi debu, membuat Louis dan Philip tercengang. Pada akhirnya, Louis sangat tersentuh oleh cinta tulus Philip. Sekali lagi, Philip melamar Louis, berlutut untuk meminangnya. Aku bukan lagi pangeran tampan, tapi bagaimanapun aku tetap mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Maukah kau bersamaku selama sisa hidup kita? Iya, aku menerimamu. Maafkan aku dan terima kasih atas segalanya. Kau cinta seseorang, tapi tidak tahu bagaimana membuat dia punya perasaan yang sama. Emi, Dewi Cinta, adalah jawaban dari pertanyaan itu. Tembakan saja panah cintaku, dan cintamu pasti akan memperoleh balasan. Ingin punya kekasih? Subscribe saja Wow Fairy Tales agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Jika sudah dilakukan, maka cinta akan segera datang padamu. Gunung Cyrus, kediaman para dewa, dihiasi dengan indah di hari Valentine Dewi Cinta. Selamat atas datangnya hari Dewi Cinta kita yang tercinta, Dewi Emi. Ya Tuhan, hebat sekali. Terima kasih banyak semuanya. Cheers. Selamat telah menjodohkan pasangan baru sayangku. Mereka pasti sangat senang dan berterima kasih padamu sekarang. Ini pekerjaanku. Aku sudah lama melakukan ini. Dan aku masih tidak mengerti mengapa semua orang membutuhkan cinta seperti itu. Apalagi menjadi Dewi Cinta, tapi tidak tahu apa itu cinta.
Karena panah cintanya hanya berhasil pada manusia, dia tidak bisa mencobanya pada dirinya sendiri. Jika cinta menyakitkan, aku tidak butuh. Aku mencintai diriku sendiri dan bahagia dengan yang kumiliki. Amy terlalu menikmati minuman perayaannya dan terbang melewati malam yang dingin dan berangin dalam keadaan mabuk. Iblis tiba-tiba terbang mengejar dan menyerangnya. Ternyata tanpa sadar, dia telah memasuki wilayah iblis. Amy melawan dengan dahsyat. Dia bisa melarikan diri, tapi dia terluka parah. Dia kelelahan saat mendarat di hutan terdekat, lalu pingsan. Bangun di sebuah rumah asing, dia melihat seorang anak laki-laki sedang mengobati lukanya. Dia adalah Tobias. Amy sangat beruntung karena Tobias menemukannya dan membawanya pulang. Kau sudah sadar? Kau benar-benar seorang dewi. Sungguh ajaib. Terima kasih telah merawatku selama ini. Tidak apa-apa, istirahatlah saja. Amy dengan cepat pulih di bawah perawatan Tobias. Saat Tobias tertidur lelap, Amy tidak ingin membangunkannya. Amy diam-diam mencium keningnya sebagai hadiah. Mulai sekarang, aku akan melindungimu, Tobias. Waktu berlalu, Amy terus mengawasi Tobias. Dia menjadi pria dewasa dan ramah yang dicintai oleh semua orang, terutama para gadis. Namun, Tobias sepertinya tidak tertarik pada siapapun. Setelah mengamatinya, Amy melihat Tobias tidak memiliki perasaan terhadap siapapun. Kenapa kau tidak punya perasaan pada siapapun, Tobias? Selama kau mencintai seseorang, sebagai Dewi Cinta, aku akan membuatnya jatuh cinta padamu. Beberapa hari kemudian, Tobias bertemu seorang gadis yang membuat jantungnya berdebar. Dia adalah Daphne, gadis cantik yang membuatnya tertarik. Mereka biasanya pergi keluar dan menghabiskan waktu bersama. Bisakah kita bertemu di hutan tempat kita pertama kali bertemu besok? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Kau membuatku penasaran. Kita akan bertemu di sana besok. Terima kasih banyak. Segera setelah berpamitan pada Daphne, Tobias membeli karangan bunga segar dan hadiah termewah di desa. Semoga Daphne akan menyukai hadiah ini dan menerima lamaranku. Oh, Daphne-ku yang cantik, jauh di atas awan. Dewi Cinta Amy selalu memperhatikan dan menyaksikan semuanya. Akhirnya, hari ini telah tiba. Atas nama Dewi Cinta, aku akan membantu Tobias mendapatkan hati wanita cantik itu. Keesokan harinya, Amy memperhatikan dari kejauhan saat Tobias dan Daphne berada di hutan. Mereka saling memandang dengan penuh kasih. Daphne, suara nyanyian dan kecantikanmu seperti Dewi. Dan aku sangat menyukainya. Maukah kau menjadi pacarku? Amy membacakan mantra pada panah cintanya dan menembakkan panah ke arah Daphne. Anehnya, setelah terkena panah tersebut, Daphne tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh cinta pada Tobias. Tobias, aku menghargai cintamu, tapi kau tunggu saja jawabanku. Kemudian Daphne menuju ke dalam hutan, meninggalkan Tobias yang tenggelam dalam pikiran dan perasaan sedihnya. Mengapa panah cintaku tidak berhasil? Apakah aku melakukan kesalahan dengan sihirku? Aku harus mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Amy diam-diam mengikuti Daphne ke hutan yang gelap. Mengapa Daphne masuk ke dalam hutan yang menyeramkan? Tiba-tiba, Daphne menatap Amy, seolah dia ketahuan. Sebelum Amy sempat bereaksi, kekuatan tak dikenal melesat ke arah sayapnya dan dia pingsan. Amy terbangun di ruangan yang dikenali sebelumnya. Tidak tahu kenapa dia ada di sana. Apa yang terjadi? Sakit sekali. Aku mengikuti Daphne ke hutan. Lalu kenapa aku ada di sini? Tenggelam dalam pikirannya, Amy tidak tahu Tobias telah memasuki ruangan. Aku mengetuk pintu, tetapi sepertinya kau tidak mendengarnya. Kau pasti sangat ketakutan. Jangan khawatir, lukamu telah diobati tepat pada waktunya dan kau akan baik-baik saja. Ini pertama kalinya Amy melihat Tobias sedekat itu sejak ia tumbuh menjadi pria tampan dan penuh perhatian. Kepedulian dan perhatian Tobias membuat Dewi Cinta merasa tidak tenang. Terima kasih kau sudah menjagaku. Bagaimana kau menemukanku? Kau tidak ingat apa-apa? Tadi malam aku mendengar jeritan di hutan. Jadi aku lari ke sana dan menemukanmu di tepi sungai. Amy sangat kesal karena tidak tahu kenapa dia pingsan di tepi sungai. Kau harus beristirahat di sini sampai kau kembali pulih sepenuhnya. Amy setuju karena dia juga merasa perlu lebih banyak istirahat dan ingin membalas budi Tobias. Selama hari-hari dihabiskan bersama Tobias, dia dirawat dengan baik dan berangsur pulih. Tobias membawa satu set busur baru untuk latihan kompetisi pameran mendatang. Berharap dapat mengesankan Daphne ketika dia kembali. Namun, dia tidak tahu cara menembakkan busur dan berjuang begitu lama untuk mencapai sasaran. Amy melihat Tobias berjuang dan memutuskan untuk memberinya bimbingan.
Namun sebagai seorang pria, dia malu saat menerima petunjuk dari seorang gadis. Dia mengabaikan nasihatnya dan terus meleset dari sasarannya. Marah karena Tobias mengabaikan bantuan dari Dewi terampil seperti dia, Amy memutuskan untuk menunjukkan keahliannya sendiri. Aku minta maaf untuk kejadian sore ini. Teruslah bimbing aku. Amy tersentuh dengan ketulusannya. Amy setuju membantunya. Mereka berlatih dengan rajin. Bersama Amy mendapatkan kembali kekuatannya dan Tobias mencapai targetnya. Dia memeluk Amy untuk merayakannya. Tobias telah melakukannya. Aku harus kembali setelah kompetisi. Namun, Amy menemukan perasaan tidak nyaman yang aneh di hatinya. Perasaan apa ini? Jantungku berdebar kencang. Apa aku menyukai Tobias? Hari perlombaan akhirnya tiba. Amy dan Tobias bersama-sama berangkat ke pertunjukan dan mendaftar. Saat Amy melihat ke papan buletin, dia melihat pemberitahuan tentang hilangnya pria muda secara misterius. Dia dengan cemas memberitahu Tobias. Tobias segera menghiburnya. Kompetisi dimulai dengan banyak peserta yang terampil dan tampan. Tapi bagi Amy, Tobias adalah pria paling tampan. Segala usahanya terbayar ketika Tobias mengalahkan semua lawannya dengan mudah. Upacara pemberian hadiah berlangsung dengan ucapan selamat dari semua orang. Dari kerumunan, tidak diduga siapapun, Daphne bergegas ke sana untuk memeluk Tobias, memberikan ucapan selamat. Melihat semuanya baik-baik saja, Amy diam-diam pergi. Dia kembali ke bentuk aslinya dan terbang kembali ke dunianya. Di mana kau, Amy? Aku ingin berbagi hadiah ini dengan dirimu. Daphne sangat marah setelah kompetisi karena dia kembali bersama Tobias, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Kau terlihat lelah. Rumahku dekat sini. Ayo kita ke sana dan istirahat di sana. Tobias merasa sedih dan lelah, menyetujui ajakan Daphne. Kembali ke Cyrus, Amy merindukan Tobias, tapi dia mengira Tobias bahagia di samping Daphne. Hatinya hancur. Melihat Amy kembali dengan hati yang gundah, para dewa lainnya menanyakannya. Amy menceritakan kepada mereka keseluruhan cerita dan perasaan anehnya. Para dewa tidak bisa menahan senyum mereka saat mendengar itu. Oh, Dewi cintaku. Itu namanya cinta, nak. Kau telah jatuh cinta pada pria itu. Ternyata itu adalah cinta. Sekarang aku mengerti. Apalagi yang kau tunggu? Ayo, segera temui pria itu. Kau benar, aku harus pergi menemuinya. Tapi kalau Tobias bahagia bersama Daphne, diam-diam aku akan melindungi cinta mereka. Dia pergi ke rumah Tobias, tetapi tidak menemukannya. Di mana Tobias? Aku juga tidak melihat Daphne. Daphne, benar sekali. Aku terluka setelah mengikuti Daphne ke dalam hutan. Aku harus berusaha menemukannya. Hutan tempat tinggal Daphne begitu gelap dan menakutkan. Amy merasakan keanehan yang sama, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Rumah misterius itu perlahan muncul di depan matanya. Dia bergegas dan hati-hati mendekat, melihat melalui jendela, tetapi tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara. Amy segera bersembunyi di samping rumah. Tampak Tobias dan Daphne berjalan menuju rumah. Jantung Amy berdebar kencang mengikuti Tobias. Itu adalah tempat di mana Daphne tinggal. Mereka benar-benar bahagia. Tiba-tiba, Daphne menggunakan sihirnya hingga membuat Tobias pingsan. Melihat itu, Amy menembakkan anak panah ke arah Daphne. Daphne cepat menghindarinya. Daphne kembali ke wujud penyihirnya. Amy sangat heran sehingga semua ingatannya kembali. Daphne adalah penyihir yang menggunakan suaranya untuk menarik pria-pria muda dan menyerap hidupnya untuk mempertahankan kekuatannya. Dia bukan manusia. Itu sebabnya panah cinta Amy tidak mempan padanya. Saat itu, Daphne merasakan anak panah itu. Lalu dia membuat alasan untuk pergi. Kemudian Amy diserang olehnya dan terluka parah. Dia melawan dengan ganas. Dia berhasil melarikan diri, tetapi akhirnya terpojok di air terjun, di mana Daphne menyerang dan Amy terjatuh. Amy bertarung sengit melawan penyihir Daphne. Daphne perlahan kehilangan kekuatannya saat pertarungan berlanjut. Dia butuh banyak kekuatan hidup, jadi dia mengincar Tobias. Menyadari niat penyihir itu, Amy bergegas melindungi Tobias. Tobias! Mendengar namanya, Tobias sadar kembali dan melihat wujud asli Daphne dan Amy. Dia juga melihat sayap putih Amy terluka, mengingatkannya pada kenangan bersama dan perasaan kuat mereka. Dia juga memiliki perasaan padanya. Tobias mengambil busur Amy dan berdiri.
Melihat keberanian Tobias, Amy menyalurkan sedikit kekuatan dewinya kepada Tobias untuk mengalahkan penyihir itu. Saat penyihir itu melemah, Tobias mengalahkan penyihir itu dengan panah yang berisi cinta mendalam mereka dan kekuatan Dewi. Amy, kau tidak apa-apa? Kita menang. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku membutuhkanmu. Aku mencintaimu. Aku baik-baik saja, Tobias. Terima kasih atas waktunya bersamaku. Aku mencintaimu. Dewi Cinta akhirnya mengerti apa itu cinta. Tobias menjadi manusia setengah dewa dengan kekuatan Amy. Mereka berdua hidup bahagia bersama selamanya.